Namun demikian, walaupun di Bali memang mengenal konsep Dwaita dan Adwaita, di mana ketika semasih hidupnya kita sama sekali berbeda dengan Tuhan, Kawulo dan Gusti ada sebuah jarak, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya beberapa kalangan justru juga melakukan pemujaan kepada, dalam tanda kutip lagi, mereka jiwa-jiwa yang pernah menggunakan badan sebagai manusia. Dan mereka menggunakan wujud-wujud ini juga sebagai media untuk mendapatkan berkah. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang pemujaan kepada manusia. Benarkah ini menjadi sesuatu yang salah sebagaimana banyak kalangan itu mempersoalkan ketika suatu kelompok melakukan pemujaan kepada manusia? Bahkan seorang sahabat beberapa pekan yang lalu sempat bertanya dengan penuh keraguan, mempertanyakan hal ini. Sungguhkah pemujaan kepada manusia itu menjadi sesuatu yang salah? Saya simpel saja menjawab sederhana, ya tergantung siapa yang menilai dan dari mana ia menilai hal tersebut, kan? Sebab jangankan untuk pemujaan kepada manusia yang kita anggap masih kotor, papa, terselimuti dengan dosa sebagaimana kita halnya umumnya manusia. Bahkan pemujaan kepada arca wigraha, pratima, itu pun dianggap salah dan sesat oleh orang yang memang tidak meyakininya. Biasanya agama Abrahamik yang menganggap bahwa Tuhan itu satu-satunya yang harus dimuliakan, bahwa Tuhan itu adalah seorang pencemburu, dan bahwa Tuhan tidak bisa disamakan dengan ciptaannya, jelas-jelas akan menganggap pemujaan kepada sosok selain daripada Tuhan itu adalah merupakan suatu perbuatan yang syirik, karena berani menyekutukan manusia dengan ciptaannya. Tentu juga ini salah, ya, disalahkan. Walaupun sebenarnya kalau kita mau telusuri dari sudut pandang yang lain, dari sudut yang meyakininya, itu bisa jadi tidak demikian. Umat Hindu khususnya dan beberapa agama timur itu memang menggunakan media berupa patung, arcanam, gambar, dan lain-lain untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan. Bukan dalam artian mereka menyembah patung, batu, atau gambar tersebut, tetapi lebih kepada hal-hal tersebut digunakan sebagai media untuk mendekatkan Tuhan yang bagi mereka itu berada dalam kejauhan. Kita membutuhkan perantara untuk menyampaikan doa-doa kita yang kita anggap, kita beranggapan bahwa diri kita itu terlalu papa untuk bisa berhadapan langsung dengan Tuhan. Makanya kita berusaha mewujudkan, mendekatkan Tuhan dengan cara menggambarkannya. Bukan berarti Tuhan ini serupa dengan gambar ini, dengan imajinasi kita. Karena kalau demikian akan jadi pertentangan juga. Karena masing-masing orang akan melukiskan Tuhan, menggambarkan Tuhan itu sesuai dengan daya imajinasi mereka. Kita bisa lihat sendiri, kan? Dewa Siwa yang digambarkan di agama Hindu Bali itu bisa jadi berbeda dengan Dewa Siwa yang digambarkan oleh orang India atau di negara lain. Jadi penggambarannya bisa berbeda-beda. Apakah Dewa Siwa itu berbeda-beda? Kan tidak. Dia yang satu, tetapi dia bisa mewujudkan dirinya sebagaimana yang diyakini oleh penganutnya. So, kita kembali kepada pemujaan manusia. Hal ini memang menjadi trending topik atau bagaimana sesuatu yang sering belakangan ini oleh beberapa kalangan itu diekspos, di-blow up seakan-akan menjadi sebuah kesalahan. Disalahkan. Padahal kita sendiri sebagai umat Hindu juga tidak merasa enak, risih jika pemujaan kita kepada pratima, kepada patung atau linggih Bidadari itu disalah-salahkan sebagai sesuatu yang syirik.
Nah, kita coba sekarang, kenapa lantas kita menyalah-nyalahkan konsep pemujaan kepada manusia hanya karena dalam tradisi kita, terutama tradisi di Bali itu tidak mengenalnya. Di India belum tentu salah, karena di sana mereka meyakini bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak berwujud, sempat mewujudkan dirinya dalam pengertian awatara, karena sebagaimana umat Hindu itu meyakini adanya awatara, perwujudan Tuhan ke dunia. Jadi ketika Tuhan turun ke dunia menjadi manusia, itu mereka diikuti di puja. Layaknya mereka memuja kebesaran Tuhan itu sendiri. Nah, di Bali, konsep Dwaita dan Adwaita ini kan jadikan satu. Ketika kita masih hidup, itu kita memiliki konsep Dwaita. Tidak ada kesamaan bahwa kita dengan Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Dan biasanya jauh berbeda. Kita adalah kawulonya, abdinya, panjaknya, sedangkan Tuhan adalah rajanya, majikannya, gustinya. Jadi tidak bisa disejajarkan begitu saja. Sehingga ketika seseorang yang ingin melakukan persembahan itu menghaturkan canang atau apa di pelinggihnya, sesuatu yang kita anggap sebagai tanahnya, tempat duduknya, itu kan juga harus melakukan pewintenan terlebih dahulu. Para sarati, orang ahli Banten yang akan naik turun ke pelinggih itu juga harus melakukan pewintenan atau penyucian diri. Tidak bisa gampang orang naik turun ke pelinggih menghaturkan ini itu. Itu ada aturannya tersendiri. Jadi pada waktu hidup kita sama sekali berbeda antara Tuhan dengan manusia, itu dianggap berbeda. Tetapi setelah mati, biasanya kita akhirnya menyatu menjadi Adwaita, penyatuan. Kita bahkan sejajar. Ketika kita sudah mati, diaben, lakukan nyekah, terus diajar-ajar sampai akhirnya di linggihang itu, biasanya kita dianggap setara, sejajar, sehingga para roh itu kemudian ditempatkan di rong 3 bersebelahan dengan Betara Guru. Rongnya kan sama, rongnya sejajar, itu tidak ada lebih tinggi. Betara Guru yang di tengah lebih tinggi daripada pitara-pitarinya, tidak ada. Itu dianggap sudah sejajar. Walaupun dalam masa hidupnya, ya sama sekali mungkin adalah dewa judi, seorang penjudi, seorang tajian yang penuh berlumuran dengan dosa, tetapi pada waktu ngaben sudah meninggal, disamakan kedudukannya dengan Betara Guru di Kebulan. Biasanya kan begitu beberapa konsep orang bagi pemahaman umat Hindu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah lantas bagaimana orang yang dalam tanda kutip, ini kan keyakinan, ini masalah keyakinan, bukan mengkritisi, tapi kita coba melihat ke dalam. Orang yang dulu-dulunya kelakuannya tidak begitu luhur, belum pantas untuk menjadi leluhur, karena mungkin di track record pada waktu kehidupannya itu dia banyak melakukan kesalahan, tiba-tiba bisa sejajar dengan Betara, lalu dihormati sebagai dewuyang, sebagai leluhur yang sangat ini. Sedangkan kita ketika masih hidup, ada manusia, orang sosok manusia yang perilakunya itu memang sudah mencerminkan dharma, itu melakukan tindakannya tidak pernah melempas dari ajaran Trikaya Parisuddha, tetapi kita enggan untuk melakukan pemujaan, menghormati beliau, bahkan kita sering mencaci maki orang-orang suci pada zaman kali ini. Itu kan tidak fair rasanya. Paham Dwaita dalam kehidupan di Bali yang membedakan antara manusia dengan Tuhan, manusia sebagai kawulo dan Tuhan sebagai gustinya, ini tampak jelas ketika masyarakat Hindu di Bali itu melakukan prosesi upacara. Jika ada piodalan atau puja wali, kita tahu bersama ketika panitia itu mempersiapkan segala sesuatunya. Itu kan hampir mirip dengan ketika kita sebagai warga negara itu menyambut kedatangan seorang presiden, ya. Panitia sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya, tempat itu disiapkan dengan sebaik-baiknya, dan ketika pada hari di mana sang raja atau presiden tersebut yang kita pertuankan datang, itu kita sambut dengan tari-tarian. Kita tempatkan beliau di tempat yang terhormat, podium. Itu pelinggihnya kan sudah dihias sedemikian rupa.
pada saat beliau sudah duduk itu diberikan suguhan, ada yang menari, ada yang mengidungkan puji-pujian keagungan tentang beliau, ada tetabuhan dan lain sebagainya. Itu benar-benar Tuhan itu dianggap sebagai raja di raja alam semesta yang tempatnya ya terhormat sekali, sangat terhormat sekali. Jadi ketika ada manusia yang bagi kalangan di paham Dwaita ini menganggap dirinya hanya sebagai kawulu pajak, lalu mengklaim dirinya sebagai Tuhan, ini jelas menimbulkan apa namanya ya, kalau orang Bali bilang itu terlalu pongah. Itulah apa istilah dalam agama lainnya itu, tidak apa namanya, benar-benar tidak tahu diri. Orang yang manusia papa masih istilahnya, masih bahasa Balinya itu mematah itu, jelema matah itu menganggap diri sebagai Tuhan. Ini jelas bagi kalangan mereka itu tidak bisa terima, sehingga wajar jika kemudian ketika dalam suatu kelompok itu ada yang menganggap manusia sebagaimana Tuhan, itu dijadikan polemik, itu menjadi tanda tanya besar. Walaupun hal ini tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang salah, karena jika kita kembali kepada konsep awatara sebagai bagian dari ajaran Hindu kalau kita mengakui diri sebagai Hindu kan otomatis juga harus percaya dengan adanya awatara. Pengertian awatara adalah Tuhan yang tidak berwujud mewujudkan dirinya sebagai makhluk hidup ya seperti kita ini sebagai manusia. Di bawaan kita bab 4 saya kira juga sudah jelas sekali Sri Krishna pada waktu itu mengucapkan bahwa walaupun beliau adalah penguasa alam semesta, tetapi demi suatu misi tertentu beliau sendiri akan turun ke dunia untuk menyelamatkan untuk satu tugas tertentu saja. Dan ya ketika orang-orang apalagi di zaman kali ini membuya ya juga tidak disalahkan, karena di Bhagavad Gita bab 9 sloka 11 juga beliau pernah menggarisbawahi bahwasanya ketika Tuhan menjelma dalam wujud sebagai manusia, memang banyak orang yang akan tertipu, orang yang tidak akan percaya. Sebagaimana penggambaran di dalam literatur Krishna, kita tahu sendiri bahwa Dewa Brahma sekalipun itu tidak menyadari bahwa Krishna itu adalah perwujudan Tuhan, sehingga Dewa Brahma mengujikan, demikian ceritanya di literatur. So, di Hindu Bali terutama kita tahu ada konsep yang namanya dilarang memadu-madu. Ini dilarang memadu-madu. Tidak boleh menganggap diri sebagai dewa atau Tuhan. Ini ajaran para leluhur Bali kan. Maksudnya adalah ya sangat baik sekali, karena para leluhur Bali zaman dulu itu sudah mengetahui bahwa manusia itu memiliki potensi untuk berkuasa. Jadi dia kadang dalam ilmu psikiater kadang dikatakan waham kebesaran, waham ketuhanan. Dia ingin berkuasa atas orang lain. Itu kecenderungan itu dimiliki oleh setiap manusia. Sehingga ketika mungkin dia akan mengklaim diri, menganggap diri sebagai Tuhan, banyak orang akan datang menjadi pengikutnya dan dia didudukkan sebagai raja atau pimpinan. Itu biasanya kan dicari-cari. Nah inilah yang ditakuti oleh leluhur Bali zaman dulu, makanya dibuatlah konsep tidak boleh memadu-madu, tidak boleh menganggap diri sebagai dewa, apalagi sejajar saja tidak boleh, apalagi menganggap diri sebagai Tuhan atasan dari para dewa itu komplit tidak boleh. Kalau mau pepadu boleh, tapi kalau mau madu-madu katanya tidak boleh. Ini benar ya, benar. Tapi apakah yang lain salah? Ya tidak salah juga, tergantung konsepnya di mana. Seperti tadi saya bilang, bahwasanya di tempat lain, karena mereka yakin bahwa awatara itu memang ada, dan dengan di Nusantara, di Hindu kan, saya rasa awatara itu hanya dianggap sebagai apa ya, di cerita pewayangan saja, tidak benar-benar terjadi, cerita fiksi. Ini kadang menimbulkan perdebatan juga. Kalau awatara itu dianggap sebagai cerita fiksi, dongeng semata, berarti Bhagavad Gita dongeng. Kitab suci agama Hindu itu dongeng kan demikian. Jadi untuk
mencari win-win solusinya, lebih baik memang kita tidak perlu saling menyalahkan. Kita lihat saja dari mana. Kalau orang meyakini seseorang itu memang Tuhan, mungkin konsepnya berbeda dari kita. Kelihatan soleh, tetapi belum tentu salah. Jadi biarkan saja. Jika itu memang sebatas untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya, ya saya kira fine-fine saja. Karena itu juga tidak bisa disalahkan. Karena dalam ajaran agama Hindu, awatara itu memang real, itu ada, dan Tuhan mewujud itu juga ada. Penghormatan kepada guru, kalau di India bahkan gurunya yang masih benar-benar hidup di rumah mata, istilahnya kan dihormati demikian. Orang sujud di kakinya meminta berkahnya, karena mereka memiliki keyakinan bahwa kaki Padma Guru itu akan bisa menyeberangi mereka untuk melintasi lautan samsara kehidupan ini, untuk bisa mengerti dan membangkitkan kesadaran jiwa mereka dari kebodohan atau avidya. Sah-sah saja bagi saya, sepanjang itu memang bisa membuat transformasi bagi dirinya sendiri menjadi pribadi yang, apalagi di susastra Hindu kita juga diajarkan tentang Matru Dewa Bama, Pitru Dewa Bama, Atithi Dewa Bama, dan juga Acarya Dewa Bama. Bagaimana susastra mengajarkan kita agar bisa menghormati orang tua, ayah, ibu, tamu, dan juga guru, acarya itu sebagai dewa, sebagaimana dewa. Saya kira itu. Jadi alangkah eloknya jika kita tidak lagi mempermasalahkan, tidak lagi menyalah-nyalahkan tradisi yang bagi kita mungkin kelihatan soleh, belum biasa bagi kita, tetapi sudah biasa, lumrah bagi orang lain. Apalagi kita tahu bahwa di masyarakat Hindu Bali sendiri, kita memiliki juga beberapa kalangan hal yang hampir serupa. Namun demikian, walaupun di Bali memang mengenal konsep Dwaita dan Adwaita, di mana ketika semasih hidupnya kita sama sekali berbeda dengan Tuhan, Kawulo dan Gusti, ada sebuah jarak, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya beberapa kalangan justru juga melakukan pemujaan kepada, dalam tanda kutip lagi, mereka jiwa-jiwa yang pernah mengenakan badan sebagai manusia, dan mereka menggunakan wujud-wujud ini juga sebagai media untuk mendapatkan berkah. Mereka memohon di sana. Kita ambil contoh, kalau kita pergi ke areal Pura Menjangan, di sana kita lihat ada Pura Gajah Mada dan juga Kulon Ide Betara Kebo Iwa. Misalnya kan ada, kita memuja sosok Gajah Mada. Gajah Mada itu adalah dulu seorang manusia yang menjadi Mahapatih di kerajaan Majapahit. Itu adalah manusia juga yang kemudian kita standarkan di sana, dan kita anggap sejajar dengan Betara, sehingga jadi pelindung, sehingga kita berangkil ke sana untuk memohon keberkahan. Terus di area Hutan Nasional Bali Barat itu ada yang namanya Pura Jayaprana dan Layonsari. Semua orang di Bali juga kayaknya sudah kenal. Jayaprana dan Layonsari adalah sosok manusia juga dari desa Kaliangat itu, yang sekarang ditempatkan di sana dan dipuja juga sebagaimana layaknya kita mempersembahkan persembahan kepada para dewa. Itu kita tidak bisa pungkiri bahwasanya beberapa kalangan umat Hindu kita memang melakukan pemujaan kepada sosok mereka yang sudah, sosok yang pernah mengambil wujud sebagai manusia. Nah, jika hal ini misalkan kita secara fair saja menilai, secara fair kita nilai, maka pemujaan kepada sosok manusia yang pernah hidup, sebagaimana halnya Sri Chaitanya Mahaprabhu yang dipuja oleh masyarakat kesadaran Krishna, dan juga ada sosok Sai Baba yang dipuja oleh kelompok Sai Baba. Itu kan manusia juga, manusia yang pernah hidup karena sudah mahasamadhi dan dipuja oleh pengikutnya. Nah, ini apa bedanya? Kan tidak ada bedanya dengan dengan sosok Betara Gajah Mada, dengan sosok Gajah Mada ataupun Jayaprana dan Layonsari, dan juga beberapa mungkin teman-teman yang lain punya data tentang hal ini. Saya sendiri ada teman yang itu punya namanya Sanggah Dewuyang.
itu dulu ceritanya leluhur mereka itu, saya bilang leluhur, pendahulunya lah. Kalau seperti pernah dituliskan oleh seorang bijak itu, yang namanya leluhur kan tidak semua kerabat keluarga yang telah mati itu bisa disebut leluhur, tetapi hanya mereka yang sudah memiliki keluhuran budi, keluhuran sifat, sehingga ia bisa menjadi leluhur, layak disebut sebagai leluhur. Nah, ini pendahulunya, ceritanya dulu itu melakukan kesalahan membunuh orang. Kalau zaman dulu pembunuhan itu kan apa ya, sesuatu yang sangat besar sekali, itu efeknya, karma palanya itu besar sekali, sehingga untuk menyatakan rasa permintaan maaf, akhirnya Preti Sentaninya itu membuatkan pelinggih untuk mereka yang untuk orang yang telah dibunuh tersebut dan juga leluhur mereka. Itu ditempatkan di suatu pura, dan ya mereka juga menyembahyangi. Biasanya dipakai areal sembahyang, mereka keluarga tersebut biasanya sering bersembahyang di sana. Apakah ini juga merupakan bentuk pemujaan? Ya, kita nanti nilai sendiri. Bagaimana? Pertanyaannya sekarang adalah, apakah layak bagi kita yang dalam tanda kutip juga melakukan hal yang sama, kemudian mencela tata cara pelaksanaan dalam keyakinan saudara kita yang kita labeli sekarang sebagai sampradaya asing. Dan demikian. Saya kira ini pantas untuk kita jadikan renungan bersama agar kedepannya kita tidak saling celah-mencela saja. Karena dalam agama Hindu kita dikenalkan juga ada 9 macam bakti, di mana salah satunya dikenal sebagai nama Arcanam dan juga pada Sewanam. Arcanam kita ya melakukan pemujaan lewat meja arca, apakah itu patung, pratima dan lain sebagainya, itu Arcanam. Lalu ada pada Sewanam, kita melakukan Sewanam dengan cara ya melayani kaki Padma Guru. Walaupun itu mungkin dia dalam pikiran kita itu manusia, tetapi jika manusia suci itu saya kira jauh lebih layak dihormati daripada orang-orang yang track recordnya belum karuan jelas. Maka memanusiakan Tuhan atau mentuhankan manusia, masing-masing dari keduanya tentu memiliki kebenarannya tersendiri yang perlu dihormati. Ketika seseorang mentuhankan manusia karena mungkin beranggapan bahwa Tuhan itu berada di tempat yang sangat tinggi, merupakan sosok yang sangat mulia, kemudian agar kita bisa mencapainya, karena dengan segala keterbatasan sebagaimana kita sering lantunkan di bait Krishna dia kan, papoham papekarmaham papatmu papesam, bahwa artinya kita menganggap diri ini papa, dipenuhi dengan dosa, yang sehingga amat sulitlah untuk bisa menjangkau keberadaan dan kesucian Tuhan yang maha tinggi. Maka kita berusaha menurunkan beliau ke taraf seperti manusia. Tentu di sini adalah menjadikan beliau sosok manusia yang agung, raja di raja, sehingga ya, tetap layak untuk dihormati. Nah, ketika Tuhan yang dulunya kita anggap sangat jauh, sangat tinggi dan sulit digapai itu sudah diturunkan derajatnya sebagai manusia, kita lebih mudah berinteraksi. Sehingga ketika melakukan persembahyangan ada perasaan, ada rasa yang lebih mudah dijangkau. Misalkan seperti dalam sebuah festival, ketika kita mengundang Presiden Jokowi, kemudian Jokowi langsung hadir dalam acara tersebut, melihat kita menyaksikan persembahan kita, rasanya perasaan ini jauh lebih serg ketimbang tidak ada apa yang kita inginkan kepada siapa kita mengaturkan persembahan itu, tidak ada sama sekali. Jadi sama dengan persembahan ini, ketika kita membawa Tuhan kepada suatu wujud tertentu sebagaimana manusia, kita menganggap beliau seperti seorang raja di raja, kita sambut beliau, kita dudukkan, kita berikan persembahan, kita berikan suguhan. Dan ketika kita melakukan permohonan dengan kehadiran beliau, walaupun dalam tanda kutip suatu wujud tertentu, rasanya perasaan akan lebih plong. Rasanya doa ini sudah terjabah, sudah sampai kepadanya. Walaupun kita sendiri diajarkan bahwa Tuhan itu adalah maha tahu dan maha mendengar. Bahkan doa-doa yang tidak kita ucapkan sekalipun, kita hanya berdoa dalam diam, itu juga diketahui oleh Tuhan.
Tuhan sendiri juga ada di dalam diri. Tapi sekali lagi ini adalah tentang rasa. Jika memanusiakan Tuhan, di sana kita akan merasa memiliki kedekatan dan kontak langsung kepadanya tanpa melalui perantara siapa-siapa. Jadi merasa bahwa doa kita telah sampai kepada Dia yang kita puja. Sedangkan dalam konsep ketika kita menuhankan manusia ini juga tidak bisa disalahkan dan disesatkan apalagi ya, karena ini konsep juga ada dalam artian ketika beberapa orang berkeyakinan bahwa satu wujud ditempati atau dipakai oleh Tuhan untuk menjawab doa-doa mereka secara directly, secara langsung, karena kita sebagai manusia kadang masih sangsi, ragu seperti tadi saya bilang. Mungkin nggak saya berbicara dengan Tuhan? Mungkinkah wahyu Tuhan bisa muncul di zaman kali ini, sedangkan saya adalah manusia papan. Tuhan di lain sisi, Tuhan itu adalah maha suci. Tetapi ketika kita yakin keberadaan Awatara itu, misalkan ada jiwa-jiwa luhur yang memang dipakai sebagai sarana jembatan untuk menjawab doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, untuk bisa memberikan contoh langsung yang mudah untuk kita mengerti dengan panca indera kita, ya beliau hadir dalam wujud-wujud tertentu, wujud seorang guru atau seorang awatara dalam wujud seperti manusia. Maka layak untuk maka beberapa kalangan memang memuja beliau, mensejajarkan ya hampir sama dengan penghormatan kepada para dewa. Apalagi di satu tempat memang ada budaya demikian kan, bahwa kita menghormati jiwa-jiwa yang berada dalam wujud fisikal sebagai manusia, tetapi manusia pilihan tentu. Terpenting dari kedua konsep pemujaan ini, entah itu memanusiakan Tuhan atau mentuhankan manusia, adalah tentang bagaimana para pengikutnya, mereka yang mempunyai keyakinan demikian itu bisa bertransformasi menjadikan dirinya sesuai dengan ujar-ujar agama ya. Ujar-ujar agama, karena bagaimanapun seperti yang saya dapat ini di sebuah tulisan bagus sekali di buku Tuhan Segala Agama, bahwasanya agama adalah jalan, kitab suci adalah peta-peta dan petunjuk perjalanan, sedangkan para guru suci adalah penunjuk yang dihadirkan di bumi untuk mengantarkan pikiran dan jiwa manusia agar bisa pulang ke rumah sejatinya. Dalam kesucian pikiran itulah mereka tidak mungkin akan mengajarkan untuk mengumpulkan hal-hal negatif jika ingin pulang ke rumah kedamaian. Dalam pemahaman sederhana, agama dan kitab suci pastilah diturunkan untuk membuat orang jahat menjadi baik, dari pemarah menjadi penyabar, yang kikir menjadi pemurah, yang suka menyakiti menjadi penuh kasih sayang, yang gemar menipu menjadi jujur, dan sebagainya, bukan sebaliknya. Mengubah batin seseorang menjadi lebih damai dari yang sebelumnya dipenuhi kegusaran, menjadi lebih pemaaf dari yang sebelumnya mudah untuk mendendam. Ajaran-ajarannya pastilah ditujukan untuk membantu manusia mencapai hidup damai dalam perbedaan, hidup bersama dalam toleransi. Maka jika terjadi sebaliknya, tentu bukan agama atau kitab sucinya yang keliru, melainkan peta-peta perjalanan jiwa itu ya yang telah terbaca secara terbalik. Jadi di sini mungkin ada benang merahnya, bahwasanya ketika kita menuhankan manusia, ini memang kalau di Bali pantas ya, ada sebuah konsep dilarang memadu-madu dewa, dilarang menyamakan diri dengan dewa atau betara, karena itu berpotensi kalau kita kurang awas, kurang jeli melihat, memilah dan memilih sosok yang akan kita pertuankan itu, takutnya kan guru tersebut belum berada pada kesadaran roh yang matang, belum di level di atas dualitas kehidupan, sehingga masih mungkin ketika dia dihina akan marah, ketika mendapat sanjungan dia akan merasa sangat terhormat. Apalagi jika sampai
orang yang kita pertuhankan itu ternyata masih takut kehilangan pengikut, ini tentu perlu dipertanyakan bahwa dia belum sepenuhnya bisa disejajarkan untuk mendapatkan penghormatan seperti Ide Betara. Apalagi jika kemudian dalam ketidakmurniannya itu mereka membuat tafsiran terhadap kitab suci yang disusupi oleh ego dan pemikiran pribadi, sehingga ya menjadi kitab suci itu tidak pure, tidak murni kembali. Karena seyogyanya seperti yang saya tadi bacakan, bahwasanya kitab suci ini kan seperti peta perjalanan lah, ya pastinya akan membawa kita ke arah yang lebih baik, Tetapi jika sebaliknya ia membuat kita penjelasan atau setelah mengikuti mentuhankan seorang figur itu, kesan dan ajarannya justru membuat kita lebih terkotak-kotak dalam pemahaman bahwa hanya kebenaran versinya dia, versi kelompoknya saja yang benar, dan lalu menyalah-nyalahkan orang lain, menganggap yang lain tidak lebih baik darinya. Tentu ini sangat disayangkan dan tidak bisa dikatakan bahwa dia yang dipertuhankan itu adalah sosok yang murni. Jadi lewat pemahaman ini seyogyanya kita semua sekarang ya sudahlah, jangan lagi menyesat-nyesatkan, menyalah-nyalahkan orang lain. Tuhan sendiri tidak pernah menyalahkan dan menyesat-nyesatkan hambanya. Jadi kita cobalah belajar untuk menyikapinya secara lebih dewasa, melihat sudut pandang orang lain yang mungkin berbeda keyakinannya, berbeda cara memuja Tuhan dari kita. Ya kita hormati saja sepanjang dia tidak mengganggu atau mengusik keyakinan kita. Nah, ini saya bacakan kembali. Ketika ada jiwa yang terjebak ke dalam jurang kehancuran di jalan kebatilan yang membuat penderitaan neraka di bumi, besar kemungkinan ada cara yang perlu dibenahi dalam membaca hakikat dalam peta perjalanan tersebut. Jadi ketika ada orang yang justru belajar agama, tetapi tingkah polanya, kelakuannya justru jauh melenceng dari cita-cita ideal seorang agama, itu bisa jadi dia membaca peta perjalanannya secara keliru. Meski tidak mudah bagimu untuk mengetahui apakah selama ini telah tersesat di perjalanan jiwa menuju rumah sejati, setidaknya ada tanda-tanda yang bisa kita baca dalam ketersesatan itu. Ketika batinmu jatuh dalam jurang kegelapan hingga mengubah karakter kita menjadi pribadi yang dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, sifat-sifat penghancur dan sifat-sifat kegelapan batin lainnya, atau pikiran kita terdorong untuk menciptakan penderitaan bagi orang dan makhluk lain di bumi ini, menciptakan siksaan neraka dunia bagi diri sendiri dan juga orang lain, semua itu mudah dilihat sebagai tanda-tanda menjauhnya diri kita dari tujuan agama dan kitab suci, yakni mengantar batin kita ke ruang dan waktu yang damai, indah dan membahagiakan, seperti rasa surga yang kita idam-idamkan, ataupun sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan di setiap akhir dari sebuah mantra. Biasanya kan gitu, Om Santi 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 Om. Biasanya kan kita selalu berdoa untuk mendapatkan kedamaian, damai di dalam hati, damai dalam pikiran, dan damai bagi semesta. Tetapi doa ini tidak akan manjur dengan mengucapkan begitu saja, karena doa ini juga mesti selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jika kita mengharapkan kedamaian, tentu kita tidak bisa akan mencapainya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang justru bertentangan dengan kedamaian tersebut. Kita mengharapkan kedamaian, tapi kita memupuk rasa kebencian kepada orang lain, memupuk permusuhan, dan menciptakan pertikaian. Tentu doa ini tidak selaras, kan? Tidak mungkin ada kedamaian seperti itu. Ibaratnya ketika kita berharap untuk mendapatkan, kita mau membuat nasi goreng, kita mau mencicipi nasi goreng, tapi bahan-bahan yang kita kumpulkan itu adalah bahan-bahan untuk membuat capcay, kan nggak nyambung, nggak bisa gitu. Jadi keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan tentu sangat dibutuhkan dalam kasus-kasus seperti ini. Jadi umat Hindu yang memang selalu ingin jadi umat Hindu yang identik dengan agama damai, agama santi,
Mari kita wujud nyatakan doa-doa ini tidak hanya dalam pengharapan saja, tetapi juga dalam tindakan. Setidaknya, mari kita hormati setiap perbedaan yang ada. Jangan lagi membesar-besarkan perbedaan yang akhirnya bisa meruncingkan perbedaan, memperlebar jurang perbedaan tersebut sehingga kita merasa bahwa yang lain salah dan kita benar. Jangan lagi menyalah-nyalahkan karena itu. So, saya kira itu opini yang bisa kita share pada hari ini. Jika ada para sahabat yang mempunyai komentar yang lain, ya tentu saja ini sah-sah saja. Semua orang memiliki pendapatnya masing-masing dan bebas mengungkapkannya. Hanya saja kita hendaknya bisa saling menghargai, bertoleransi lah. Kalau orang melakukan hal yang begini, kita begini berbeda, dan jangan langsung memvonis itu salah. Yang soleh belum tentu salah, hanya karena hal tersebut tidak terbiasa kita lakukan. Mari kita coba menyelami, mari kita coba meneliti keberadaan hal tersebut, sehingga itu menjadi bahan perbandingan bagi kita semua. Sekali lagi tidak ada yang salah, karena sudut pandang yang berbeda. Sebaiknya kita belajar untuk saling bisa memahami, saling mengerti, saling melihat sudut pandang kita masing-masing, sehingga keselarasan dan keharmonisan dalam kita beragama itu tetap terjaga. Wasilewa kutumbakam, bagaimanapun kita semua adalah bersaudara, apalagi kita sama-sama berada dalam keyakinan Hindu atau Sanatana Dharma. Demikian renungan pada hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhiri dengan Paramisanti. Om Santi Santi Santi.